Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur yang mana telah memberikan kita beribadah berhikmat sehingga kita dapat dipertemukan pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi kita Nabi Habibana wa Nabiyana Karim Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya, keluarganya dan umatnya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 ingin mensimulasikan tentang pemimpin rapat yang bertemakan dengan topik persiapan tahun ajaran baru. Adapun anggota-anggota kelompok 3, yang pertama saya Abdul Majid Medani yang bertugas sebagai kepala sekolah, kemudian Ayu Dewa Pratiwi sebagai guru bimbingan konseling, kemudian Faradila Dinda bertugas sebagai wakase kurikulum, kemudian Zainul Mutakin yang bertugas sebagai wakase kesiswaan, dan yang terakhir Ana Farhan Bagus Dewanto yang bertugas sebagai wakase sarana dan prasarana. Adapun waktu rapat pada pertemuan pagi hari ini yaitu jam 9 waktu Indonesia Barat, dan adapun gaya kepemimpinan yang kita simulasikan ini memakai gaya demokratis. Selanjutnya, masalah-masalah yang akan kita bahas pada rapat pagi hari ini yaitu ada beberapa permasalahan. Permasalahan yang pertama yaitu pelatihan guru, permasalahan yang kedua yaitu pengadaan bahan mengajar, dan permasalahan yang ketiga yaitu rapat ini akan membahas tentang perbaikan fasilitas sekolah. Adapun susunan rapat pada pertemuan pagi kali ini yaitu yang pertama pembukaan, yang kedua penyampaian pendapat, dan yang ketiga penutup. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, marilah sama-sama kita buka rapat pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucap lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu saja kita mulai ke simulasi pemimpinan rapat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semua yang sudah hadir di ruang rapat ini. Jadi, rapat di sini akan membahas tentang perencanaan sekolah kita untuk tahun ajaran yang akan mendatang. Hal ini bertujuan untuk merumuskan langkah-langkah strategis demi kesuksesan sekolah kita dalam tahun ajaran yang akan datang. Mari kita langsung mulai saja pembahasan kita. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca bismillah terlebih dahulu dengan mengharapkan semoga acara rapat pada sore kali ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sekarang mari kita sekarang mari kita tinjau dari pencapaian dan keberhasilan tahun sebelumnya, dari identifikasi kelemahan dan kelebihan dalam perencanaan pendidikan.
Mungkin dari saya, Pak, kalau melihat dari tahun sebelumnya, saya rasa masih kurang SDM pada murid-murid kita. Ini yang dirasakan jikalau terdapat perlombaan untuk membawa nama baik sekolah kita. Karena saya lihat dari setahun ke belakang ini, sekolah kita itu hanya membawa murid-muridnya ke 5 perlombaan saja. Dan dari 5 perlombaan tersebut, hanya 3 saja yang membawa piala. Kalau saya bisa bilang, kemampuan anak murid kita ini masih kurang diasah dan perlu ditambahkan potensi-potensi untuk membawa nama baik sekolah kita. Jadi banyak sekali yang harus diperbaiki, entah itu dari pengajarannya, mungkin sarana prasarana sekolah yang masih kurang, bagaimana guru-guru dalam mengajar, serta bagaimana anggaran itu kita alokasikan untuk menunjang kebutuhan yang hal-hal telah disebutkan tadi. Baik, apakah dari Bapak atau Ibu sekalian ada masukan soal hal yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Mohon maaf Pak, saya ingin memberi masukan ya. Ya, dipersilakan. Menurut saya alangkah baiknya kita membahas pengembangan kurikulum dan metode pembelajaran agar lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa kita. Baik, terima kasih sarannya. Mungkin dari Bapak atau Ibu semua ada yang bisa menanggapi saran dari Ibu Wakasi Kurikulum? Ya Pak, terima kasih. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Ibu Faradila. Tadi banyak sekali metode yang bisa kita gunakan dengan proses pembelajaran agar siswa dapat menjadi aktif dan tidak bosan pada saat belajar. Seperti berupa diskusi ataupun siswa bisa terjun langsung ke lingkungan masyarakat supaya siswa dapat menyelesaikan masalah secara langsung, dapat melatih pola pikir siswa itu sendiri dan semangat untuk membaca. Saya ada sedikit usulan. Saya rasa alangkah baiknya dalam mengajar itu menggunakan metode pembelajaran. Karena kalau saya lihat, guru-guru itu mereka mengajar hanya sekadar siswa membeli buku, lalu menyuruh siswa membaca buku tersebut. Dan guru itu juga menjelaskan menggunakan bahasa buku itu. Jadi siswa itu bisa merasa bosan dan pola pikir siswa itu tidak bisa berkembang dengan baik. Ya Pak, saya rasa dari kedua usulan tadi sangatlah dibutuhkan sekali dalam pengembangan keterampilan dalam mengajar. Betul sekali Bu, karena dengan mengembangkan cara pembelajaran guru ke arah yang lebih sesuai, dapat kita lihat dari perkembangan zaman sekarang yang lebih cepat. Saya rasa banyak dari generasi kita sekarang yang lebih cepat dan mengerti teknologi daripada kita semua. Jadi, dari beberapa saran yang disampaikan oleh para Bapak Ibu semuanya, dapat kita petik bahwa program pengembangan profesional guru di sekolah sangatlah penting. Jadi, mari kita susun program pelatihan dan workshop yang relevan untuk meningkatkan kompetensi pendidikan dalam menghadapi tantangan yang akan datang. Saya menyarankannya paling tidak 3 bulan sekali guru-guru mengikuti pelatihan untuk memenuhi keterampilan dalam mengajar. Pelatihan itu bisa diadakan di awal semester, dan nantinya pada semester kita akan melihat hasilnya dari evaluasi tersebut pada satu semester kepada siswa-siswi kita. Baik, saya setuju. Jadi, nanti pelatihan akan diadakan di satu semester dan akan dievaluasi di akhir semester. Sedikit menambahkan, Pak, saya rasa bukan hanya pelatihan para guru saja yang harus ditingkatkan, namun peningkatan sarana dan prasarana juga harus segera ditingkatkan. Betul sekali. Baik, terima kasih atas sarannya Ibu. Mungkin dari Bapak atau Ibu, ada yang ingin menyarankan mengenai sarana dan prasarana sekolah kita? Saya ingin menyarankan Pak, untuk peningkatan sarana dan prasarana ini dengan menambahkan infokus karena banyak sekali ya saya lihat para guru-guru itu mengeluhkan tidak mendapatkan infokus ya dalam proses pembelajaran karena dalam proses pembelajaran yang dilihat hari ini itu harus menggunakan infokus, akan tetapi infokus itu tidak ada.
Baik, terima kasih Pak. Apakah ada saran yang lain? Sekiranya mungkin saran saya ini berguna ya Pak. Seperti yang kita tahu, tidak hanya di bidang akademik, kita juga harus memperhatikan siswa-siswa yang berbakat di bidang non-akademik. Kalau saya lihat, rata-rata siswa kita itu berbakat di bidang olahraga seperti basket dan bulu tangkis. Bagaimana kalau sekolah kita ini mulai memperhatikan dan menyediakan fasilitas yang lebih lengkap untuk cabang olahraga tersebut? Saran dari saya untuk penambahan peralatan seperti bulu tangkis dan basket itu bisa dilakukan secara bertahap. Nah, itu nanti disesuaikan saja dengan materi mana yang terlebih dahulu dilakukan, yang mana itu bisa diutamakan. Bagus sekali saran dari Ibu. Apakah ada lagi saran dari Bapak atau Ibu sekalian? Kalau saran saya ya Pak, penambahan buku yang berkaitan dengan kurikulum itu sangat penting Pak, karena seperti yang kita lihat banyak sekali buku-buku di perpustakaan itu yang sudah tidak layak untuk dibaca. Saya menyarankannya untuk menambahkan buku-buku itu untuk dibaca oleh para guru dan siswa kita. Nah, Pak, untuk menunjang kegiatan pembelajaran tadi, mungkin sekolah bisa memperluas area taman, ya, dan menambahkan kursi-kursi santai seperti pondok membaca di sekitar lingkungan sekolah. Nah, selain itu juga, sekolah itu bisa menambahkan pepohonan di samping kursi-kursi tersebut agar terlihat nyaman dan asri. Begitu, Pak. Baik, jika dilihat dari usulan Bapak dan Ibu semua, untuk meningkatkan sarana dan prasarana, kita harus menyusun anggaran sekolah yang lebih efisien dan sesuai dengan prioritas kita. Apakah ada usulan atau rekomendasi lain terkait pengelolaan keuangan pelaksanaan yang harus diperhatikan di sekolah ini? Iya Pak, beberapa kebutuhan yang perlu diperhatikan yaitu pelatihan guru, pengadaan bahan mengajar, dan perbaikan fasilitas sekolah. Itu sepertinya saya kira perlu dipertimbangkan, dan juga kegiatan ekstrakurikuler serta asas program yang lain. Nah, sebelumnya saya setuju tuh sama pendapatnya dari Bapak Jainul dengan ya yang tadi disampaikan. Tapi kita juga harus memperhatikan anggaran dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana di bidang olahraga tersebut. Begitu, Pak. Saran dari saya ya Pak, Bapak harus memperhatikan lingkungan internal untuk guru-guru di sekolah kita ini Pak, dengan cara sharing pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh guru tersebut. Tujuannya untuk mengoptimalkan peningkatan kemampuan pada guru kita. Saya rasa Bapak bisa mempertimbangkannya. Saya juga setuju, kita juga dapat menjalin kerjasama dengan sekolah lain ataupun lembaga pendidikan setempat untuk mengadakan kantin usaha mandiri kita, bisa berbagi biaya ataupun sumber daya lainnya yang ada. Jadi kesimpulannya, ke depan guru-guru mengajar menggunakan metode pembelajaran yang efisien dan mengadakan pelatihan bagi guru. Selain itu, saya akan mengadakan sarana dan prasarana menunjang pembelajaran di sekolah dan merumuskan anggaran dengan menyesuaikan anggaran tersebut. Oleh karena itu, marilah kita berkomitmen untuk menjalankan rencana ini demi kesuksesan sekolah kita tahun yang akan datang. Terima kasih atas kontribusi dan partisipasi aktif dari Bapak, Ibu guru semua. Mari kita akhiri rapat sore kali ini dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah, Rabbil Alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.